Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uts ila sairil unasi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta qidha'iz zaman. Amma ba'd, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan tamman kamila wa salamatan daimatan sarmada wan najata minan nar wal fawza bil jannah khalidan abada. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Baiklah, kita teruskan kajian tafsir surat Yasin, memasuki ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang artinya kurang lebih, وَجَعَلْنَا, dan aku jadikan, مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, dari arah atau dari sisi depan mereka, aku jadikan saddan, dinding, wa min khalfihim, dan juga dari arah belakang mereka saddan, dinding. Qala Abu Su'ud, berkata Imam Abu Su'ud, wa hadza tamthilun wa hadza tatimmatun litamthil. Firman Allah ini adalah merupakan kesempurnaan atau kelanjutan tentang gambaran, wa takmilun lahu, dan merupakan penyempurnaan daripada firman sebelumnya. Firman sebelumnya adalah litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ay waja'alna, dan aku jadikan, min amamihim, dari sisi depan mereka, saddan, dinding, aziman, yang besar, wa min waraihim, dan juga dari arah belakang mereka, saddan, juga dinding, wa min waraihim saddan kadzalika, begitu juga dari arah belakang mereka aku juga aku jadikan dinding. Ayat sebelumnya ini adalah tentang laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi ayat waja'alna mim baini aidihim saddan dan seterusnya ini merupakan gambaran dan penyempurnaan ayat sebelumnya, gambaran lanjutan dari ayat sebelumnya, yakni laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah menggambarkan mereka itu maksudnya adalah orang-orang yang la yu'minun, orang-orang yang musyrik, para musyrikun itu digambarkan seperti orang yang dari arah depannya dinding, dari belakangnya dinding, fa'aghshaynahum, maka aku tutup mereka itu, fahum la yubsirun, maka mereka itu tidak bisa melihat. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman itu diibaratkan oleh Allah seperti orang yang depannya tertutup oleh dinding, belakangnya tertutup oleh dinding.
fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka itu tidak dapat melihat. Aku tutup dengan dinding muka dan belakang itu sehingga tertutup tidak dapat melihat. Itulah gambaran orang-orang yang musyrik. Ai faghattayna, artinya aku tutup mereka itu bihima dengan dua dinding. Jadi ini sekali lagi ada gambaran. Aku tutup mereka itu dengan dua dinding. Absarahum, penglihatan mereka. Penglihatan mereka aku tutup dari dua arah. Muka belakang aku tutup dengan dinding. Fahum bisa bamidzalika, maka oleh karena itu mereka la yubsiruna syai'an. Mereka tidak dapat melihat syai'an, tidak dapat melihat sesuatu aslan sama sekali. Karena muka sudah tertutup, belakang sudah tertutup. Li'annahum asbahu mahsurina, karena mereka itu adalah menjadi terkepung. Li'annahum asbahu, karena mereka itu jadi terkepung. Baina saddaini, di antara dua dinding. Hailaini, mahsurina baina saddaini hailina, dalam keadaan takut. Dari depan tertutup, dari belakang tertutup, itu gambarnya seperti itu, tertutup oleh dinding sehingga mereka terkepung dalam keadaan takut. Wa hadza li bayani, wa hadza bayanun li kamali fadhaati halihim. Ini adalah penjelasan tentang kamali fadhaati halihim, tentang sempurnanya itu maksudnya adalah maksimalnya kekejian mereka. Jadi para musyrikin dan para orang-orang yang tidak beriman itu gambarannya seperti itu. Dari belakang tertutup, dari muka tertutup dalam keadaan takut. Wa hadza bayanun li kamali fadhaati halim. Ini adalah keterangan tentang sempurnanya itu, maksudnya maksimalnya kekejian tingkah laku mereka. Tingkah melaku mereka betul-betul sampai puncak kekejian. Wa kaunihim mahbusina, dan keadaan mereka mahbusina. Mahbusina itu artinya tersekap. Fi matmuratil ghayyi, di dalam penjara kesesatan. Wal jahalat, dan kebodohan. Mahrumina 'anin nazar fil adillah wal ayat, mereka terhalang dari memikirkan, dari merenungkan petunjuk-petunjuk dan ayat-ayat. Merenungkan dari hal-hal petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang menunjukkan akan kebesaran Allah. Qala al-mufassirun, berkata mufassir, wa hadza kulluhu tamthilun li saddi turukil iman alaihim. Firman Allah ini adalah merupakan gambaran tentang li saddi turukil iman, tentang tertutupnya atau terdindingnya terhadap jalan-jalan keimanan alaihim, kepada mereka. Digambarkan biman suddat alaihi at-turuk, digambarkan dengan orang yang jalan-jalannya tertutup. Fahuwa la yahtadi li maqsudihi, maka dia tidak dapat memperoleh petunjuk, kepada tujuannya, maka dia tidak tahu akan tujuannya. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un 'alaihim, sama saja mereka itu. A'andartahum, baik kamu beri peringatan. Asli maknanya a'andartahum itu baik kamu takut-takuti, kemudian diperhalus, baik kamu peringatan, amlam tungdirhum, atau tidak kamu peringatan, tidak kamu beri peringatan.
itu sama saja. Yastawi artinya yastawi, sama saja indahum, bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang yang tidak beriman itu, ingdharuka ya Muhammad, kau beri peringatan, wa tukhawwifuka dan wa takhwifuka, dan kau takut-takuti, lahum, kepada mereka itu. Jadi sawa yastawi alaihim ingdharuka ya Muhammad wa takhwifuka lahum wa adamuhu. Jadi sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka itu sama saja. Li anna man khayyama ala aklihi zalamud dolal, karena orang yang akalnya sudah tertutup oleh kegelapan kesesatan, oleh gelapnya kesesatan, wa as'asat fi qalbihi syawhatut tughyan, dan telah bertumpuk-tumpuk fi qalbihi syahwatut tughyan, bertumpuk-tumpuk di dalam hatinya syahwat itu kesukaan kepada kezaliman. Orang yang hatinya sudah bertumpuk-tumpuk menyukai kepada perbuatan yang zalim, la tangfa'uhul qawari' wazawajir, maka tidak akan berguna bagi dia kata-kata yang keras, kata-kata yang pedas. Al-qawari' itu artinya kata-kata yang keras, kata-kata yang pedas. Kata-kata yang keras, kata-kata yang pedas tidak ada artinya bagi mereka. Wazawajir juga larangan-larangan tidak ada artinya, tidak bermanfaat bagi mereka. La yu'minun, mereka itu tetap tidak beriman. Aifahum bisa babidzalik, maka mereka itu sebab yang demikian, fahum bisa babidzalik la yu'minun, karena mereka hati mereka, akal mereka itu memang sudah tertutup oleh kesesatan. La yu'minun, maka mereka tidak akan beriman. Li annal ingdar la yakhluqu al-quluba al-mayyitah. Li annal ingdar, karena memberikan peringatan itu la yakhluqul qulub al-mayyitah. Pemberian peringatan itu tidak akan menjadikan, maksudnya tidak akan membangunkan hati yang sudah mati. Peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka itu tidak akan dapat membangunkan hati yang sudah mati. Innama yuqizu al-qalbal hayya. Peringatan itu hanya dapat membangunkan kepada hati yang hidup, al-musta'id litalaqil iman, yang siap untuk menerima iman. Kalau hati sudah mati, peringatan tidak ada artinya. Wa hadza tasliyatun lahu. Firman Allah yang demikian itu adalah merupakan penghibur atau hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kamu itu wahai Nabi, kewajibanmu itu hanya balagh, menyampaikan semata-mata. Tentang hatinya terbuka untuk menerima petunjuk atau tidak, itu sudah bukan urusanmu, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibanmu menyampaikan, diterima atau tidak, hati mereka terbuka atau tidak, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kewajiban Nabi, ya kewajiban kita seluruh umat Islam itu sifatnya hanya balagh, menyampaikan semata-mata. Tentang urusan hidayah itu sudah di tangan Allah. Jadi Rasulullah tidak boleh, juga kita pengikutnya, bosan-bosannya untuk memberikan peringatan kepada mereka. Sekali lagi, mereka mendapat hidayah atau tidak itu bukan urusan manusia. Kewajiban kita hanya balagh, menyampaikan. Jadi ini firman Allah yang demikian ini merupakan hiburan kepada Nabi. Wa kasfun li haqiqatima intawat alaihim qulubuhum, dan membuka, wa kasfun, membuka, li haqiqatima intawat alaihim alaihi qulubuhum, dan membuka hakikat apa yang tersembunyi atau yang ada di dalam hati mereka. Jadi hati mereka itu dengan ayat ini, hakikat
apa sebenarnya hati mereka itu terbuka dengan ayat ini. Wa kasfun li haqiqati ma intawat ali qulubuhum, dan membuka hakikat apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, minat tuhyan, daripada perbuatan zalim, daripada kezaliman. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya hanyalah engkau itu memberikan peringatan. Engkau itu, wahai Muhammad, hanya memberikan peringatan. Manit taba'a dzikra, engkau itu hanya bisa memberikan peringatan. Manit taba'a dzikra, orang yang mengikuti al-dzikr, mengikuti Al-Quran maksudnya. Kamu itu Muhammad hanya dapat memberikan peringatan kepada orang yang memang mau mengikuti Al-Quran. Ai innama yanfa'u ingzaruka ya Muhammad, artinya hanya bermanfaat peringatanmu itu, wahai Muhammad, bermanfaat man amana bil Quran, kepada orang yang beriman kepada Al-Quran, wa amila bima fihi, dan melaksanakan isi Al-Quran. Jadi peringatanmu itu hanya bermanfaat bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran dan mau melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, wa khasyiyar rahman itu adalah takut kepada Ar-Rahman, Allah, sifat Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman yang maha pengurah. Jadi engkau itu hanya bisa memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti Al-Quran, wa khasyiyar rahman, dan orang yang takut kepada Allah yang maha pemurah. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, arti bil ghaib di sini adalah ay wa khafallahu duna ayyarahu, takut kepada Allah walaupun tidak dapat melihatnya. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan takut kepada Allah walaupun tidak dapat melihatnya. Ay wa khafallahu, artinya takut kepada Allah, duna ayyarahu, walaupun tidak melihatnya. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, wa khasyiyar rahman, firman Allah wa khasyiyar rahman itu ayil muttasif birahmah. Ar-Rahman itu artinya adalah yang mempunyai sifat kasih sayang. Ar-Rahman mempunyai, artinya yang mempunyai sifat kasih sayang. War-Rahmah tad'u ila roja, sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Allah itu akan mendorong seseorang untuk punya harapan. Jadi orang itu kalau mengerti bahwa Allah itu punya sifat kasih sayang, punya sifat maha pemurah, maka tad'u ila roja, maka orang yang beriman bahwa Allah itu punya sifat kasih sayang, punya sifat pemurah, itu akan mendorong hatinya untuk ada rasa roja, harapan kepada Allah. Walakinnahu ma'a ilmihi birahmatihi yakhshahu jalla wa'ala. Namun walaupun orang mengerti bahwasanya Allah itu punya sifat kasih sayang, punya sifat maha pemurah, dengan keyakinan itu akan mendorong seseorang untuk mempunyai harapan kepada Allah, untuk diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amalnya. Lakinnahu ma'a ilmihi birahmatihi yakhshahu jalla wa'ala. Akan tetapi walaupun orang mengerti bahwasanya Allah itu mempunyai sifat pemurah, mempunyai sifat kasih sayang, yakhshahu jalla wa'ala, dia akan tetap takut kepada Allah jalla wa'ala, jalla maha agung wa'ala, dan maha luhur. Karena apa? Khaufan min aslubahu ma an'ama bihi,
Dia takut kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu akan dicabut, diambil oleh Allah. Wa makna bil ghaib, arti kata bil ghaib itu adalah bil khalwah inda bil insan an uyunil bashar, yakni bil khalwah ketika sendirian, inda bil insan ketika orang-orang bersembunyi, an uyunil bashar dari penglihatan orang lain, dari penglihatan orang banyak. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashirhu, maka berilah berita gembira orang tersebut, bimaghfiratin, dengan ampunan, dengan adanya ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Penjelasannya, lamman tafa'a bil ingdar kana jadiron bil bisyarah, ay fabashirhu ya Muhammad bimaghfiratin azimatin minallahi lidunubihi. Ketika orang mendapatkan manfaat, lamman tafa'a bil ingdar, ketika orang mendapatkan manfaat dari peringatan, ketika orang mendapatkan manfaat adanya peringatan kepadanya, karena jadiron bil bisyarah, maka patutlah, layaklah kalau mendapatkan berita gembira. Ay fabashirhu ya Muhammad, artinya berilah berita gembira wahai Muhammad, bimaghfiratin, dengan adanya ampunan azimatin yang besar, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, lidzunubihi, akan dosa-dosanya. Jadi orang yang mendapatkan manfaat, mendapatkan kegunaan dengan adanya peringatan, itu layak untuk mendapatkan berita gembira. Berita gembira itu berupa bimaghfiratin, mendapatkan ampunan Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya, wa ajrin karim, dan juga pahala yang mulia fil akhirati, di akhirat, fi jannatin na'im, di dalam surga kenikmatan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, al ajrun karim, maksudnya al-ajrun karim itu adalah huwal kathirul wasi', huwa al-kathir al-wasi', yakni yang banyak dan yang luas, al-hasanul jamil, yang indah dan bagus, wa dzalika innama yakunu fil jannah, yang demikian itu akan terjadi di surga. Inilah pahala orang yang ya khosyar rahman, yang takut kepada Allah ketika tidak dilihat oleh siapapun, takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Walamma dzakara ta'ala amra risalah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang urusan kerasulan, dzakara ba'daha amrul ba'thi wan nasri, maka Allah sesudah itu menyebutkan tentang urusan al-ba'ats, bangkit dari kubur, wan nusur, dan terjadinya hari kiamat. Faqala, maka Allah bersabda, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna nahnu nuhyil mauta, aku menghidupkan kepada orang-orang yang sudah mati. Inna nahnu nuhyil mauta, aku akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Aina ba'athuhum, artinya aku bangkitkan mereka itu min kuburihim, dari kubur mereka, ba'da mautihim, sesudah kematian mereka, lil hisab, untuk apa? Untuk dihisab, diperhitungkan segala amal perbuatannya.
wal jaza, dan akan memperoleh balasan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan aku menulis ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Wa atharuhum, dan aku menulis jejak-jejak mereka. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, ai wa naktubu ma qaddamu fid dunya, artinya aku tulis apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia, min khairin wa syarrin, baik itu berupa amal baik, perbuatan baik, wa syarrin, dan perbuatan buruk, semuanya aku tulis, tidak ada yang tercecer. Wa min sholihil a'mal wa sayyi'atiha, dan amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang soleh, dan perbuatan-perbuatan yang buruk, semua aku tulis, tidak ada yang tercecer. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum itu ai wa atharu khutahum. Di sini diterangkan di dalam tafsirnya ini wa atharu khutahum, dan jejak-jejak langkah mereka, bir arjulihim, dengan kaki-kaki mereka, ilal masajidi, ke masjid-masjid. Wa fil hadis, jadi mereka ya memang orang yang mukmin, orang yang mengikuti ajakan Rasulullah menjadi orang Islam. Di antara kegiatan pokok mereka adalah sering ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Wa fil hadis, diterangkan di dalam hadis, an Jabirin, dari sahabat Jabir, qala arada Banu Salamah ayyatahawwalu ila qurbil masjid. Jadi amal soleh itu banyak sekali, di antaranya adalah rajin datang ke masjid. Nah, di dalam hadis dari sahabat Jabir ada keterangan arada Banu Salamah ayyatahawwalu ila qurbil masjid. Ketika itu para kaum atau kabilah Banu Salamah ingin untuk pindah tempat, ayyatahawwalu ila qurbil masjid. Karena adanya hadis ini, maka karena adanya keterangan ini, maka Banu Salamah, kabilah Banu Salamah ingin berpindah tempat ila qurbil masjid, mendekati masjid. Wal biqa kholiyatun, padahal lokasi masih kosong. Jadi di sekitar masjid lokasi masih kosong. Maka karena jejak-jejak orang-orang yang beriman, termasuk jejak-jejak langkah ke kaki mereka ke masjid, itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena lokasi di dekat masjid itu masih kosong, maka mereka ingin pindah tempat mendekati masjid. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu sampai atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum tuktab atharukum. Wahai kabilah Bani Salamah, diyarakum ai ilzamu diyarakum. Tetaplah kamu sekalian tinggal menempati diyarakum, tempat tinggalmu. Ya Bani Salamah, diyarakum, wahai kaum Bani Salamah, tetaplah engkau bertempat tinggal di diyarakum, rumahmu. Tuktab atharukum, maka akan ditulis jejak-jejakmu. Diyarakum tuktab atharukum, hendaklah kamu tetap bertempat tinggal di rumahmu, kamu akan ditulis semua jejak-jejakmu akan ditulis. Faqalu, maka mereka berkata,
maka na yasurruna anna kunna tahawwalna. Kalau demikian, maka na yasurruna tidaklah menyenangkan kepada kita anna kunna tahawwalna, seandainya kami semua ini berpindah tempat. Jadi sesudah Rasulullah mengatakan ya Bani Salamah diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, sesudah Nabi mengatakan demikian, tetap sajalah engkau sekalian tinggal di rumahmu, karena jejak-jejakmu itu akan ditulis. Jadi semakin sering kamu ke masjid, semakin jauh tempatmu ke masjid, maka jejak-jejakmu itu kan semakin banyak, semakin panjang. Itu semua ditulis oleh Allah. Kemudian mereka berkata, maka na yasurruna anna kunna tahawwalna. Kalau demikian maka tidaklah menggembirakan kepada kami kalau kami berpindah tempat. Akhirnya mereka tidak perlu merasa berpindah tempat, karena semakin jauh tempatnya dari masjid, semakin banyak langkah-langkahnya ke masjid, semakin banyak pula catatan-catatannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu aku catat, fi imamin mubin, di dalam imam yang jelas. Apa artinya imam yang jelas itu? Nanti akan ada penjelasannya. Segala sesuatu aku catat di dalam imam yang jelas, itu maksudnya di dalam lauhil mahfuz. Ay wa kulla syai'in minal asya au amrin minal umur jama'nahu, artinya segala sesuatu, ay wa kulla syai'in minal asya, segala sesuatu, au amrin minal umur, atau segala perkara, segala hal, jama'nahu aku himpun, wa dhabatnahu dan aku catat, fi kitabin mastur di dalam kitab yang tertulis, huwa sohaiful a'mal, yakni tentang catatan-catatan atau lembaran-lembaran tentang amal-amal, kaqaulihi ta'ala yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uts ila sairil unasi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta qidha'iz zaman. Amma ba'd, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan tamman kamila wa salamatan daimatan sarmada wan najata minan nar wal fawza bil jannah khalidan abada.